Selamat bertemu kembali di channel Cerita Apa. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe untuk menambah semangat kami dalam membuat konten-konten yang lebih berbobot lagi dengan cerita apa saja. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kembali alur film The Day After Tomorrow. Film ini adalah film fiksi ilmiah 2004. Jack Hall diperankan oleh Dennis Quaid, adalah seorang paleoklimatologis yang sedang melakukan penelitian di benua Antartika bersama temannya Frank diperankan oleh J.O. Sanders dan Jason diperankan oleh Dash Miho. Mereka bertiga sedang melakukan pengeboran untuk mengambil sampel inti es di Larsen Ice Shelf. Saat sedang pengeboran terjadi retakan besar seperti membelah benua itu. Singkat cerita, Jack tengah berada di konferensi PBB dunia. Di sana Jack menjelaskan tentang pemanasan global yang bisa memicu keinginan dan meminta untuk bertindak segera. Karena jika tidak, bumi akan kembali ke zaman es. Namun sepertinya wakil presiden tidak mempercayai perkataan Jack dan menganggap itu hanya kekhawatiran Jack yang berlebihan. Di seluruh dunia, telah terjadi cuaca ekstrim secara massal. Di Chiyoda, Jepang telah terjadi hujan batu es sebesar bola baseball dan kota Los Angeles telah dihancurkan serangkaian angin topan. Di sisi lain, Jack pulang ke rumah di sana karena ia mendapatkan telepon dari sang istri bernama Lucy. Kemudian Lucy meminta Jack menjemput anaknya ke bandara untuk pergi ke New York bersama teman-temannya. Mendengar itu, Jack pun mengiyakannya. Keesokan harinya, Jack menjemput anaknya bernama Sam untuk pergi ke bandara. Di sana, Sam tampak kesal kepada sang ayah karena terlalu fokus kepada pekerjaan dan jarang pulang ke rumah. Setelah mengantarkan Sam, dirinya kembali bekerja. Tidak lama kemudian, Tom datang. Terlihat Tom sangat marah kepada Jack karena telah membuat wakil presiden kesal di konferensi kemarin. Di sisi lain, Sam sudah berada di dalam pesawat dengan dua orang temannya yang bernama Laura dan Brian. Terlihat cuaca di langit cukup buruk yang mengakibatkan pesawat bergetar cukup hebat. Namun tidak lama kemudian, untungnya pesawat kembali tenang. Di pusat penelitian iklim, kita diperkenalkan dua orang pria di sana. Mereka melihat ke alarm pelampung di daerah Greenland mengalami penurunan suhu 13 derajat. Tidak lama kemudian, Profesor Rapson tiba di sana. Mereka menunjukkannya kepada Rapson dan kini sudah ada 3 pelampung yang mengalami penurunan suhu. Melihat itu, Rapson tambah khawatir. Kemudian Rapson mengabari Jack dan mengatakan bahwa ada pelampung yang mengalami penurunan suhu air sebesar 13 derajat. Mendengar itu langsung panik dan langsung mengecek apa yang akan terjadi. Setelah itu, Jack dan Jason pergi ke tempat Tom. Di sana, Jack meminta akses prioritas ke jaringan utama untuk 2-3 hari. Kemudian mereka melihat berita bahwa Los Angeles mengalami bencana angin tornado. Terlihat 3-4 tornado terbentuk dan menghancurkan seluruh kota di Rusia. Yang jelas, tidak hanya itu, semua orang juga panik dan coba melarikan diri di tempat lain.
Sam dan 2 orang temannya sudah berada di New York. Di sana terlihat mereka sedang berpesta. Tidak lama kemudian, seorang pria menghampiri mereka yang bernama Jide. Jide mengajak Laura untuk berkeliling. Melihat itu, Sam pun tampak cemburu. Di sisi lain, Tom dan yang lainnya sedang berdiskusi tentang terjadinya bencana angin tornado yang melanda Los Angeles. Kemudian Jack mengatakan bahwa Atlantik Utara mengalami perubahan arus yang dapat mengakibatkan cuaca memburuk dan Jack berasumsi bahwa kita semua diambang perubahan iklim utama. Di tempat lain, istri dari Jack sedang bekerja di sana karena ia sedang memeriksa seorang anak kecil yang sedang sakit. Kembali ke Jack. Di sana, Jason memberikan hasil penelitiannya bahwa 6-8 minggu bumi akan terkena cuaca ekstrim karena dampak pemanasan global. Hari itu Jack langsung menelpon Sam dan meminta untuk segera pulang karena menunjuk akan terdampak cuaca yang sangat ekstrim. Keesokan harinya, Jack dan Tom menemui wakil presiden dan mengatakan penelitiannya yang sudah dia kerjakan bahwa tidak lama lagi iklim akan berubah dengan hebat dan meminta untuk segera mengevakuasi para warga. Namun wakil presiden masih tidak mempercayainya dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua di tempat lain. Diberitakan bahwa Inggris dan Eropa Utara sudah 24 jam yang turun salju. Di sana tim SAR dengan helikopternya mencoba untuk mengamankan keluarga kerajaan. Akan tetapi, setelah mereka masuk ke dalam sebuah awan, tiba-tiba selang bahan bakar membeku yang membuat mereka jatuh ke bawah. Tidak hanya itu, saat membuka pintu helikopter, semua orang pun langsung membeku. Melihat berita tersebut, Rapson langsung mengatakannya kepada Jack serta meminta Jack menganalisis data yang dia punya. Kembali ke Sam, sudah 3 hari terlihat hujan belum berhenti yang mengakibatkan banjir di New York. Kemudian Sam dan yang lainnya melihat berita semua bencana alam yang melanda seluruh dunia. Melihat itu, Sam dan 2 orang temannya memutuskan untuk pulang menggunakan kereta dan sementara itu Jide akan menjemput adiknya. Setelah itu, mereka pun nekat untuk pergi. Akan tetapi, dikarenakan banjir semakin tinggi, mereka tidak jadi untuk pergi memutuskan untuk masuk ke dalam perpustakaan. Suasana lainnya, ada 2 orang ibu dan anak terjebak di sebuah mobil. Namun polisi tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan. Melihat itu, Laura mencoba membantunya. Akan tetapi, tidak sengaja kaki Laura tergores sebuah benda. Namun Laura tidak menghiraukan luka di kakinya. Pada bagian lain, tiba-tiba tsunami besar menerjang New York dan menghancurkan bangunan-bangunan yang tidak kokoh. Melihat itu, semua orang pun berhamburan dan berlarian untuk mencari tempat aman. Kemudian Sam melihat sebuah tsunami akan menerjang Laura. Melihat itu, Sam langsung menyusul untuk menyelamatkan Laura dan untungnya saya dan semua temannya berhasil selamat dan masuk ke sebuah gedung perpustakaan yang tinggi dan kokoh. Di tempat lain, Jack menghubungi Rapson dan mengatakan setelah dirinya menganalisis data yang diberikan Rickson, perkiraannya salah yang tadinya 6-8 minggu. Kini 7-10 hari ke depan badai akan menerjang bagian-bagian dari bumi. Dan setelah badai selesai, bumi akan kembali ke zaman es. Kemudian
Kemudian Frank mendapat kabar dari New York dan mengatakannya kepada Jack. Mendengar itu, Jack langsung teringat putranya kembali ke New York. Terlihat semua orang tengah mengungsi di sebuah gedung perpustakaan yang tinggi. Lalu Sam pun pergi ke bawah untuk menelpon sang ayah dan untungnya telepon tersebut belum tenggelam oleh air. Namun tiba-tiba air dari tempat Sam menelpon naik dan menenggelamkan Sam. Untungnya Sam berhasil menyelam dan muncul kembali. Begitu melihat Sam, Laura pun langsung mengantarkan Sam ke tempat ganti baju serta langsung memeluk Sam agar Sam merasa hangat. Jack memutuskan dirinya untuk pergi menjemput Sam dan yang lainnya. Akan tetapi Frankie melarangnya karena akan sangat berbahaya. Namun Jack tidak peduli dan langsung mempersiapkan semua perlengkapan untuk pergi. Lalu Jack pun menjelaskan semua analisanya kepada para dewan dan juga presiden di sana. Dirinya kembali mengatakan bahwa badai super akan melanda bumi dan setelah badai berakhir, es dan salju akan menutupi belahan bumi utara dengan suhu rata-rata mendekati saat zaman es dahulu, dan yang bisa dilakukan adalah pergi menjauh ke bagian selatan. Di sini wakil presiden masih tidak mempercayai perkataan Jack dan dirinya mengira itu merupakan teori yang konyol. Namun presiden membantahnya dan memerintahkan semua militer untuk mengungsikan warga ke wilayah selatan. Dan setelah semua itu, Jack langsung pergi kembali ke New York. Dari luar tiba-tiba sebuah kapal melintas yang ternyata kapal tersebut terdorong oleh tsunami yang tadi melanda. Namun sayangnya tidak ada orang di kapal tersebut. Di tempat lain, Profesor Repson dan 2 orang pekerjanya hanya bisa pasrah karena mereka berada di bagian utara yang terkena dampak badai super dan tidak bisa pergi kemana-mana. Dan yang bisa mereka lakukan hanya berdiam diri dan berusaha bertahan hidup sampai badai selesai. Di perpustakaan, seorang pria melihat banyak sekali orang-orang yang sedang berjalan pergi ke selatan. Lalu dirinya pun langsung memberitahukan hal tersebut ke semua orang karena air tsunami yang tadi melanda New York sudah membeku menjadi es. Tidak ingin mereka mati membeku. Semua orang pun memutuskan untuk pergi ke selatan. Namun Sam melarangnya, karena jika mereka tetap bersikeras untuk pergi, mereka akan mati kedinginan. Akan tetapi sebagian besar dari mereka tetap pergi dengan arahan dari seorang polisi dan hanya beberapa orang saja yang mendengar perkataan Sam. Di tempat lain, Jack bersiap untuk pergi. Namun tidak ingin membiarkan temannya berjuang sendiri, Jason dan Frankie memutuskan untuk ikut dengannya. Terlihat banyak sekali warga Amerika yang ingin mengungsi ke wilayah selatan Meksiko. Di sana, semua warga masuk secara ilegal ke Meksiko dan sebagai gantinya pemerintah Amerika menghapus hutang dari Meksiko. Di tempat lain, sahabat Lucy datang ke rumah sakit dan mengatakan semua orang telah pergi ke selatan dan meminta Lucy juga untuk pergi. Namun dirinya tidak bisa pergi meninggalkan saya orang anak yang sedang sakit sendirian karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Kembali ke Sam, dirinya dan semua orang mencoba membuat perapian untuk menghangatkan badan mereka dengan membakar buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Di sana mereka juga menemukan beberapa makanan untuk beberapa hari ke depan. Di sini lain orang-orang yang telah pergi dari perpustakaan tersebut tampak pasrah, sampai-sampai beberapa orang mati karena kedinginan.
Kembali ke Jack dan teman-temannya pergi ke New York dengan menggunakan sebuah mobil. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka terhadang tumpukan salju dan memutuskan untuk berjalan kaki. Di sana mereka berjalan di atas sebuah kaca. Namun, karena kereta salju yang dibawa mereka cukup berat, tiba-tiba kereta salju tersebut yang membuat Frankie hampir jatuh. Untungnya, mereka mengikat diri mereka satu sama lain dan Jack menahannya dengan sebuah alat. Kemudian Jack dan Jason mencoba menyelamatkan Frankie. Namun, kaca tersebut tidak kuat menahan Frankie. Tidak ingin teman-temannya juga jatuh ke bawah, dirinya memutuskan untuk berkorban menjatuhkan diri. Melihat itu, Jack dan Jason pun tampak sedih. Di tempat lain, Lucy melihat sebuah cahaya mendekat yang ternyata itu adalah petugas penyelamat. Melihat itu, Lucy pun tampak lega. Kembali ke perpustakaan. Di sana saya melihat Laura yang tampak sedang demam. Lalu Sam pun langsung menemaninya. Di keesokan harinya, terlihat keadaan Laura yang semakin memburuk yang ternyata itu disebabkan luka Laura yang saat itu terus tenang goresan sebuah benda yang mengakibatkan infeksi di kakinya. Akan tetapi, ruang kesehatan perpustakaan ini sudah tenggelam dan membeku. Melihat itu, Sam memutuskan untuk pergi ke dalam kapal. Di sana Brian dan DJ juga ikut dengan Sam. Sesampainya di dalam kapal, mereka langsung masuk ke ruang medis dan mengambil beberapa obat untuk Laura. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa makanan yang bisa dibawa. Ternyata ada beberapa serigala yang masuk ke dalam kapal dan menggigit tubuh DJ. Sam mencoba menolong dan langsung menutup pintu kapal. Kemudian mereka pun langsung keluar dari kapal itu. Kembali ke Jack, tiba-tiba Jason jatuh pingsan. Tidak hanya itu, ia melihat sebuah asap yang dapat membekukan apa saja di hadapannya. Di tempat lain, Sam sudah tiba terlihat sama mau benda membeku. Melihat hal tersebut, mereka pun langsung menambah buku untuk memperbesar perapian. Kembali ke tempat Jack, Jason sudah terbangun dari pingsannya dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di sana mereka hampir sampai di tempat Sam. Namun karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berkemah. Dan di keesokan harinya Jack melihat badai super telah usai, namun sebagian dari bumi sudah. Lalu mereka pun langsung pergi dan masuk ke sebuah gedung perpustakaan dan berteriak memanggil Sam. Kemudian Jack melihat sebuah cahaya di balik pintu yang ternyata ruangan itu merupakan tempat Sam dan teman-temannya berada. Melihat sang ayah yang sudah menepati janjinya, saya pun langsung memeluknya. Di tempat lain, Tom pergi ke kedutaan Amerika di Meksiko. Di sana ia bertemu dengan wakil presiden dan mengatakan bahwa Jack telah berhasil sampai ke New York dan juga masih ada orang yang selamat di sana. Mendengar itu, wakil presiden pun tampak senang, namun dirinya campur rasa bersalah dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kesalahannya tersebut. Setelah itu pemerintah mengirimkan beberapa helikopter untuk menjemput Jack dan ternyata masih banyak orang yang selamat dari badai dahsyat tersebut. Dan di akhir film terlihat setengah dari bagian bumi berubah menjadi es dan film pun selesai.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.